Hartono. Iya, Hartono dari Jeng Panji Merah. Akmal menegaskan ucapannya, membuat Sujatmiko sedikit terkejut. Dari mana pemuda itu tahu kalau Jeng Panji Merah adalah salah satu bawahannya? Mereka sengaja dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengawalan mobil chip cash in transit yang digunakan untuk pengiriman uang dalam jumlah besar ke bank sentral. Seiring perkembangannya Jeng bentukan itu menjadi semakin besar dan melakukan banyak tugas pengawasan pada banyak perusahaan lain. Tetapi semua itu tetap dalam kontrol Sujatmiko yang menjadi pemimpin tertinggi di kelompok tersebut. Maaf Tuan Akmal, apakah dia mengganggu Anda? Belum. Mungkin saja beberapa saat lagi dia akan berurusan denganku. Menurutmu apa yang sebaiknya kulakukan? Tuan Akmal tidak perlu khawatir. Akan kupastikan Hartono tunduk dan mengikuti kemauan Anda. Itu terdengar melegakan hati. Besok siang aku ada sedikit waktu. Mungkin Tuan Sujatmiko berkenan untuk menemaniku bersantap siang. Tentu saja Tuan Akmal. Aku sangat menantikan pertemuan itu. Baik, akan kuhubungi Hartono sekarang juga. Ini untuk pertama kalinya Akmal menggunakan kelebihan dari berkah yang didapatnya secara tidak sengaja itu. Dia menjadi optimis dengan bantuan analisa mata ajaibnya. Kelak akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang untuk menentukan keputusan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan bantuannya. Orang udik. Jangan berlagak di depanku dengan menyebut nama-nama besar itu. Monyet pun tidak akan percaya dengan drama murahan itu. Oh iya. Mari kita lihat sehebat apa keluarga Brawijaya itu. Akmal memasukkan ponselnya di saku celananya. Kemudian melihat kedua tangannya di dada. Wajahnya nampak santai, membuat Samsul yang berada di sebelahnya melihat Akmal seperti seseorang yang lain. Akmal yang dikenalnya penyabar dan supel dalam bergaul kini terlihat seperti seorang besar yang tangguh. Jangan terlalu tinggi hati. Bocah ingusan yang berlagak hebat sepertimu bukan tandingan keluargaku. Aku sendiri yang akan menghukum kalian berdua. Jangan khawatir kalian boleh menonton nanti saat aku meniduri gadis itu. Kakak. Samsul yang tidak tahan mendengar ucapan kotor Sukoco kembali menghadiahkan sebuah bogem mentah di pelipis Sukoco. Membuat pria itu lagi-lagi terlempar menindih tubuh Riko yang tepat berada di belakangnya. Aku sudah cukup bersabar dengan tidak mematahkan tulang-tulang di badanmu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Ucap Samsul menatap tajam Sukoco yang tengah meludahkan darah dan beberapa giginya yang lepas akibat pukulan Samsul. Anak jadah, lihat apa yang kamu lakukan padaku. Aku. Ucapan Sukoco menggantung begitu saja. Saat melihat tatapan sadis yang ditunjukkan Samsul padanya, entah dari mana rasa jerih muncul di hatinya. Tatapan Samsul itu begitu menyeramkan di matanya. Akmal menepuk pundak Samsul. Dia tak ingin sahabatnya tak bisa menahan emosinya lagi. Maaf bro, aku sudah tidak tahan melihat sikapnya itu. Percayakan semuanya padaku, untuk memberi pelajaran pada tikus busuk. Tak perlu kita mengotori tangan kita. Akan ada yang memberi mereka pelajaran. Belum sempat Samsul menanggapi ucapan Akmal. Serombongan orang berjas hitam memasuki ruang pamer mobil tersebut. Sukoco yang melihat kedatangan ayahnya, segera bangkit menghampiri Suherman yang datang bersama puluhan pengawalnya. Suara panggilan ayah yang dikeluarkan Sukoco terdengar aneh. Hal itu terjadi tidak lain karena bibirnya yang bengkak juga gusinya yang masih meneteskan darah segar. Apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu bengkak berdarah seperti itu? Suherman yang melihat putranya dalam keadaan seperti itu. Tentu saja Berang bukan main. Katakan siapa yang berani memukuli putraku seperti ini? Teriakan keras Suherman menarik puluhan orang dari ruang-ruang syurum berbeda. Sebentar saja ruang tempat Akmal berada sudah dipenuhi puluhan orang yang penasaran dengan keributan yang terjadi di dealer besar tersebut. Aku yang melakukannya. Aku rasa itu sangat pantas didapatkan oleh pria kasar yang tidak menghargai wanita. Akmal berkata dengan suara tidak kalah lantang, mendahului Samsul yang hendak menjawab pertanyaan Suherman tadi. Bagus, aku akui keberanianmu. Tapi sayang, kamu berani menyinggung keluarga Brawijaya. Nasibmu akan sangat menyedihkan setelah ini. Mendengar nama keluarga Brawijaya disebutkan membuat orang-orang yang berada di ruangan itu sontak saling berbisik. Dasar anak muda bodoh. Dia berani menyinggung keluarga kelas atas. Aku yakin dia akan menyesali perbuatannya hari ini. Ucap seorang pria tambun yang berdiri di sudut ruangan, tidak jauh dari tempat Akmal berdiri. Benar aku pernah diceritakan oleh tetanggaku yang seorang polisi.
Banyak orang yang mencari masalah dengan keluarga Bawijaya berakhir dengan dipenjara atau cacat seumur hidupnya. Timpal seorang yang berjanggut tebal di samping pria tambun itu. Sayang sekali, pada pemuda itu cukup tampan. Andai aku bisa mengenalnya sebelumnya, tentunya aku tidak akan membiarkan musibah itu terjadi padanya. Ucapan seorang wanita setengah baya yang berdandan tebal sontak memancing cibiran seluruh orang yang mendengarnya. Kalian tunggu apa lagi? Hajar bocah tak tahu diri itu, patahkan kedua kaki dan tangannya, untuk menjadi contoh pada orang-orang, akibat dari berani menyinggung keluarga Brawijaya. Suherman memerintahkan puluhan pengawalnya untuk maju dan menghajar Akmal yang masih terlihat santai. Tunggu. Sebuah suara keras terdengar dari pintu masuk showroom tersebut, membuat seluruh mata yang ada di ruangan itu mengarah pada sumber suara. Nampak sosok berbadan tegap dengan kepala mengkilat. Dihiasi tato tribal di pinggir mata kirinya. Dari penampilannya saja orang-orang akan tahu bahwa sosok yang berteriak tadi adalah bagian dari kelompok mafia bawah tanah. Tuan Hartono, apa yang membuat Anda datang ke tempat ini? Samsul yang semula nampak sangar berubah menjadi akrab saat melihat yang datang adalah Hartono, seseorang yang selalu berusaha disenangkannya. Itu tidak lain dia lakukan untuk meluncurkan usahanya yang mulai berkembang. Oh Tuan Suherman, kebetulan sekali. Aku datang ke sini untuk menemui bos baruku. Anda akan sangat beruntung bila bisa dekat dengan beliau. Wah, itu sebuah peluang emas. Terima kasih atas kebaikan Anda. Masalah ini aku serahkan kepada kalian. Lakukan seperti biasanya. Aku akan pergi dengan Tuan Hartono. Dan ingat jangan membuat kesalahan. Lakukan dengan bersih. Ucap Suherman memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Akmal. Baik Tuan. Untuk sesaat Hartono membuka ponselnya, memeriksa sebuah foto yang dikirim Sujatmiko sebelumnya. Foto itu adalah foto Akmal yang berada tidak jauh darinya. Setelah memastikan bahwa itu memang aduh Akmal, Hartono segera melangkah mendekat Akmal yang nampak berdiri di tengah ruangan sebuah ruang showroom. Tuan Hartono, tunggu dulu, Anda tidak perlu turun tangan langsung untuk memberi pelajaran bocah itu. Biarkan aku sendiri yang akan mengatasinya. Ucapan Samsul membuat Hartono menghentikan langkahnya, lalu berbalik cepat. PLAAK. Sebuah tamparan yang datangnya tidak terduga bersarang di pelili Sanusi. Kamu berani mengganggu Tuan Akmal. Rupanya aku terlalu lama bersikap lembut padamu. Dingin ucapan yang dilontarkan Hartono membuat Samsul yang mendengar nampak linglung. Entah lingkung karena tamparan keras Hartono atau karena ucapannya yang baru saja dia dengar. Kalian masuklah. Beri pelajaran pada orang-orang buta ini. Ingat patahkan satu tulang masing-masing dari mereka. Hartono memerintahkan anak buahnya yang semula menunggu di luar delaer. Mendengar perintah tuannya sontak puluhan orang berbadan tegap dengan kaos bolong berwarna putih masuk menyerbu. Menyerang pengawal Suherman yang tampak kebingungan. Dan berusaha mempertahankan diri dengan kemampuan masing-masing. Ahahaha. Adeuha. Tak lama kemudian suara rintihan kesakitan menggema di seantero dealer besar Suzuki tersebut. Sebentar saja, puluhan pengawal yang dibawa Suherman sudah bergelimpangan. Di seantero ruangan itu, orang-orang yang semula ramai mengelilingi untuk menonton Akmal kini berkumpul di belakang pemuda itu, agar tidak silap kena hajar oleh anak buah Hartono. Hartono seolah tidak peduli dengan hal itu, melangkah mendekati Akmal, lalu membungkuk dalam sembari berkata, Tuan Akmal, perkenalkan namaku Hartono, Tuan Sujatmiko memerintahkanku untuk menjadi orangmu mulai hari ini, dan seterusnya. Bagai petir di siang bolong saat Suherman mendengar apa yang dikatakan Hartono pada pemuda yang semula akan dihajarnya itu. Keberaniannya seolah hilang terbawa angin. Tergopoh-gopoh lelaki yang semula menyombongkan nama besar keluarganya itu berjalan ke arah Akmal yang nampak biasa saja. Sungguh aku buta. Aku telah berani menyinggung Anda. Maafkan aku Tuan Akmal. Banyak cibiran terdengar saat melihat betapa tak tahu malunya Suherman mencilat ludahnya sendiri. Kudengar keluarga besarmu sangat hebat. Bahkan kebal hukum. Ucap Akmal menyindir Suherman yang membungkuk di hadapannya. Anak haram. Maaf Tuan Akmal. Aku tidak pernah mengatakan hal itu pada Tuan. Memang bukan kamu. Tapi anakmu yang mengatakan itu. Apakah itu benar? Aku benar-benar penasaran akan hal itu. Bahkan aku berniat untuk belajar banyak dari keluargamu. Akan sangat menyenangkan bila aku menjadi seseorang yang ditakuti sistem hukum. Akmal berbicara sambil menatap Sukoco yang berada di belakang ayahnya.
Suherman yang mengerti maksud perkataan Akmal lantas berbalik menatap putra tirini itu. Dasar anak haram. Kamu dan ibumu memang selalu menyusahkan aku. TLAAK. BUGH. Suherman yang tak ingin namanya ikut terbawa, menghajar Sukoco dengan menampar dan menendang pemuda itu dengan keras. Aduh, ampun ayah. Suara mengaduh dan rintihan memohon pemuda itu tak membuat Suherman menghentikan tindakannya. Diam, aku tidak mempunyai keturunan busuk sepertimu. Cukup, selesaikan urusan keluargamu di rumahmu. Jangan membuatku jijik mendengar sumpah serapahmu. Aku hanya ingin melihat anakmu mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik Tuan, setelah ini akan kupastikan menyerahkan anak sial itu pada kepolisian untuk menerima semua konsekuensi dari semua tindakan buruknya. Ucap Suherman membungkuk lalu segera pergi sembari menyeret Sukoco dibantu beberapa satpam dealer Suzuki. Sedangkan pengawal yang dia bawa terlihat saling membantu sesamanya untuk ikut pergi dari showroom, menyusul tuannya yang telah lebih dahulu pergi. Maaf Tuan, apakah perlu saya mengirimkan beberapa bawahan untuk mengikuti Suherman untuk memastikan dia menepati ucapannya? Ucap Hartono pada Akmal yang masih berdiri menatap ke arah perginya Suherman tadi. Tidak perlu. Apa yang dia lakukan nanti, entah menepati atau tidak ucapannya, hal itu yang akan menentukan akan menjadi apa dirinya. Ucap Akmal yang kemudian berjalan mendekati Novi yang tengah duduk ditemani Samsul di sebuah sofa di sudut ruangan showroom. Apakah kamu ingin membuat laporan mengenai tindak kekerasan yang baru saja kamu alami pada polisi? Kurasa Samsul bisa mengantarmu untuk membuat laporan pada petugas polisi. Enggak perlu Mas, hukuman yang dia dapatkan tadi sudah cukup membalas perbuatannya padaku. Ucap Novi pada Akmal dengan wajah polosnya. Baiklah, memang tidak baik menjadi seseorang yang pendendam. Bisakah aku meminta bantuanmu untuk menyelesaikan pembelian mobil untuk sahabatku sekarang? Perkataan Akmal itu menyadarkan Novi. Dia bahkan sempat melupakan kartu bank milik Akmal yang berada di tangannya. Iya Mas, maaf aku sampai lupa dengan tugasku. Tunggu, Nona duduk saja beristirahat. Biar bapak saja yang mengerjakannya. Seorang lelaki berbadan gemuk nampak tergopoh-gopoh maju. Dia tak lain adalah Ramli paman Riko yang juga adalah atasan Novi di dealer Suzuki itu. Perkenalkan, nama saya Ramli, manajer marketing di dealer ini. Saya akan menggantikan Novi untuk melayani Ruan Akmal. Ucap pria gemuk tersebut dengan sopan pada Akmal, membuat Akmal melirik pada Novi yang kembali duduk di samping Samsul. Dengan bantuan Blackphone yang terintegrasi pada matanya, Akmal bisa dengan mudah mengkalkulasi berapa jumlah bonus yang batal diterima Novi, seandainya penjualan itu ditangani langsung oleh atasannya. Sudah umum gaji seorang sales hanya dapat diterima jika dia berhasil menjual minimal 1 unit barang yang ditawarkannya. Akmal bahkan tahu kisaran gaji seorang sales berapa. Dengan rekod penjualan Novi yang menurun tentunya bayaran yang dia terima akan sangat sedikit. Tidak perlu, aku ingin Novi yang menyelesaikan semuanya untukku. Dan aku juga akan membeli beberapa mobil yang lain lagi. Novi, ayo tunjukkan padaku mobil terbaik yang ada di dealer ini. Baik tuh, Mas. Silahkan ikuti aku ke showroom mobil utama kami. Senyum Novi mereka, wajahnya nampak berseri-seri. Dia tahu Akmal sengaja membantunya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya kalau Akmal akan mempermainkannya. Dengan melihat begitu hormatnya Hartono pada Akmal, itu saja sudah menjamin kalau Akmal bukan orang biasa. Novi membawa Akmal dan Samsul di depan sebuah sedan berwarna merah keluaran terbaru dari Suzuki yang nampak mewah. Ini adalah sedan Baleno Next G, Baleno generasi kedua dari jenis yang sama, memiliki ubahan bodi, sasis, dan interior yang disesuaikan dengan pergeseran tren saat itu. Dari segi interior, panel meter hadir dengan model digital yang lebih modern. Ruang kabinnya pun didesain lebih luas dan lega daripada Baleno generasi pertama. Selain eksterior dan interior, Baleno Next G juga telah dilengkapi fitur keselamatan modern seperti ABS Auto Braking System dan EBD Electronic Brake Force Distribution untuk menunjang keselamatan pengendara. Dengan mesin M15 bukan diafragma berteknologi VVT dan berkapasitas 1500 cc,
menghasilkan tenaga hingga 100 handphone pada 5.900 revolusi per menit dan torsi 133 Nm pada 3.100 revolusi per menit. Dengan cekatan Novi menjelaskan spesifikasi dari unit keluaran terbaru Suzuki di tahun 2005 tersebut dengan lancar, seolah-olah itu sudah berada di luar kepalanya. Aku perhatikan dari tadi kamu tak lepas memandangi gadis itu. Apa kamu menyukainya? Bisik Akmal di telinga Samsul sahabatnya, membuat sahabatnya itu menjadi salah tingkah. Kamu ini ada-ada saja. Tak mungkin gadis sebaik dia menyukai duda sepertiku. Balas Samsul sembari mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia tak ingin Akmal menggodanya lagi. Bagaimana kamu tahu hal itu, kalau kamu sendiri belum mencobanya? Sudahlah, jangan menggodaku lagi. Ayo kita kembali. Mobil itu juga terlalu mewah untuk kita. Sebaiknya kita fokus pada rencana awal saja. Aku ambil unit ini, dan yang itu juga. Seolah-olah tak mendengar apa yang dibisikkan Samsul, Akmal menunjuk sebuah mobil Jimny yang berada di samping Baleno yang ditawarkan Novi padanya. Novi yang mendengar apa yang dikatakan Akmal tentu saja terkejut. Harga Baleno yang dia tawarkan pada Akmal itu saja sudah menyentuh angka 220 juta. Belum lagi Jimny Sporty yang ada di sebelahnya itu seharga 330 juta rupiah. Ditambah 120 juta dari pembelian kredit pickup sebelumnya. Bukankah itu berarti pemuda di sampingnya ini sudah menghabiskan 620 juta dalam sekali transaksi? Dan jika dihitung bonus 20% dari penjualan unit baru setidaknya dia akan mengantongi 30 juta lebih. Itu saja sudah melampaui setahun gajinya bekerja di dealer Suzuki tempatnya bekerja. Apakah jumlah bonusmu itu cukup untuk membuatmu membuka usaha baru? Setelah nanti kamu mengundurkan diri dari tempat ini? Atau aku perlu membeli beberapa unit tambahan lagi? Ucapan Akmal tadi menyadarkan lamunan Novi, membuat mata gadis itu berkaca-kaca. Rasa haru menyeruak memenuhi hatinya. Tak pernah terbayangkan dalam hatinya akan menemui dua orang penolong yang akan membuatnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Memang sudah lama ia bercita-cita untuk membuka sebuah toko roti. Gadis itu memang sangat berbakat dalam membuat berbagai jenis kue. Gak perlu mas, itu sudah lebih dari cukup. Tapi, sudahlah, jangan tapi-tapian. Ayo tunggu apa lagi? Selesaikan pembayarannya. Sekarang. Novi tak membantah lagi. Dia segera pergi menemui kasir untuk menyelesaikan transaksi besar tersebut. Tidak ada yang memperhatikan Ramli yang berbalik pergi menuju sebuah ruangan kecil di sebelah showroom tempat Akmal berada. Sedang memarahi Riko yang menyebabkan bonus besar dari pembelian 3 unit mobil tersebut hilang begitu saja dari tangannya. Bro? Sepertinya Baleno ini cocok untuk kamu kenakan menjemput Caca dan kedua orang tuamu. Jadi mobil itu buatmu saja. Setelah persiapan pembukaan restomu, sebaiknya kamu secepatnya menjemput anak dan kedua orang tuamu. Bro? Rose Miyati. Sudah, jangan membantahku. Bantu aku dengan membahagiakan keluargamu. Setelah ini aku akan pergi mencari ayah dan ibuku di kampung. Kelak saat kita bertemu lagi. Aku ingin melihat kamu sudah berkumpul dengan keluargamu. Jangan ragu untuk menelponku jika ada yang kamu butuhkan. Akmal menepuk pundak sahabatnya itu sekali lagi, lalu menatap Hartono yang berada di belakangnya. Kemudian berkata, bolehkah aku meminta bantuanmu sekali lagi? Tentu saja Tuan, seperti apa yang kusampaikan sebelumnya. Mulai hari ini tugasku adalah melayani Anda. Tidak perlu seresmi itu. Akan lebih baik kalau kita saling menganggap satu dengan yang lainnya sebagai keluarga. Aku akan memanggilmu paman mulai hari ini. Hartono yang mendengar apa yang dikatakan Akmal tadi itu sangat menyentuh hatinya. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan kehidupan keras, memiliki sebuah keluarga hanyalah impian semata. Dalam dunia bawah tanah hukum rimba adalah hukum yang berlaku. Yang terkuatlah yang berkuasa. Hal itu yang mendorongnya untuk tidak berkeluarga sampai usianya sekarang. Ini. Baginya keluarga adalah sebuah kelemahan yang akan membuat musuh dengan mudah menyerang kelemahannya. Tapi hari ini, apa yang dikatakan Akmal padanya, membuat dia mulai menyadari arti sebuah keluarga. Bagaimana seorang sahabat bisa ikut berbahagia dengan melihat sahabatnya bisa hidup dengan damai. Dan bagaimana seorang pemuda yang berkuasa tanpa berpikir panjang mengakuinya sebagai seorang paman. Baik, Tuan, enak. Apa yang bisa paman lakukan untukmu? Bergetar suara Hartono saat mengatakan itu. Perkenalkan ini Samsul.
Dia sudah kuanggap saudaraku sendiri, dan dia juga akan membuka sebuah resto. Aku berharap paman mau menjaganya. Hei, dia saudaramu? Bukankah dia juga berarti adalah keponakanku juga? Ini kartu nama paman. Jangan sungkan menelpon paman kapan saja. Ini untukmu juga. Hartono menyerahkan kartu namanya pada Akmal dan Samsul. Wajahnya terlihat cerah. Senyum tak henti-hentinya terkembang di bibirnya. Beberapa bawahannya yang melihat perubahan raut wajah pimpinannya tentu merasa aneh. Bukan rahasia lagi. Hartono yang terkenal kejam itu sangat jarang memperlihatkan senyumnya pada halayak ramai. Semuanya sudah selesai. Ini surat-surat penting kendaraan yang Mas beli. Novi menyerahkan sebuah amplop coklat yang cukup besar pada Akmal. Tak lupa mengembalikan kartu bank milik pemuda itu. Setelah menerima semua itu, dengan santainya Akmal menyerahkan amplop itu pada Samsul, lalu berkata, "Bro, kamu saja yang menyimpan semua ini. Sepertinya kita berpisah di sini saja. Novi akan membantumu menyelesaikan semuanya. Bukankah begitu, Novi?" Iya Mas, tentu saja. Wajah Novi nampak memerah saat menjawab pertanyaan Akmal padanya. Sebenarnya dia bukannya tidak mendengar apa yang Akmal dan Samsul bisikan saat dia menjelaskan spesifikasi unit yang dijualnya tadi. Dia hanya pura-pura tidak tahu saja. Dia sangat tahu siapa dirinya. Tak mungkin baginya mengharapkan hati seorang pemuda yang levelnya jauh di atasnya. Walaupun di hati kecilnya juga ada rasa suka dan kekaguman yang besar atas pembelaan Samsul padanya saat menghajar Sukoco tadi. Setelah cukup lama berbicara mengenai rencana kepulangannya, Akmal akhirnya berpamitan, lalu pergi menaiki Jimny Berry yang dibelinya. Meninggalkan Samsul dan Hartono yang masih berada di showroom Suzuki itu, mereka memang sengaja menunggu Novi yang mengurus bonus sekaligus mengajukan pengunduran dirinya. Wah, mobil yang keren. Celetuk seorang gadis muda saat melihat Jimny yang terparkir di sebuah rumah makan yang cukup besar di sebuah rest area perbatasan Jakarta Bogor. Akmal memang sudah memutuskan untuk pulang kampung ke Gresik hari itu juga. Rasa rindunya pada adik dan kedua orang tuanya sudah memuncak di hatinya. Selain kota wali, Gresik juga dikenal dengan julukan kota santri. Hal ini mengingat Gresik merupakan kabupaten yang memiliki banyak pondok pesantren serta lekat dengan kekentalan agama Islamnya. Di jalan tadi Akmal sempat membeli beberapa setel pakaian muslim yang dirasa cocok untuk adik dan kedua orang tuanya. Juga ada beraneka ragam jajanan kering yang nantinya akan dibagikan pada para tetangga terdekatnya di kampung. Kamu lihat mobil itu? Itu adalah keluaran terbaru dari Suzuki. Jenis itu masih sangat grass. Aku yakin pemiliknya adalah seorang pemuda yang kaya raya. Saat melewatinya tadi bau de alernya masih tercium. Ucap seorang gadis yang cukup manis, berambut sebahu. Berbicara pada temannya yang juga nampak antusias membicarakan mobil Jimny yang dikendarai Akmal itu. Bagaimana kalau ternyata pemiliknya adalah seorang tua yang bertubuh gendut? Timpal gadis lainnya pada gadis yang berambut sebahu tadi. Serah, aku yakin pemiliknya masih muda. Tadi aku sempat menanyakan pada abang penjaga parkir di depan. Dia bilang pemiliknya orang yang masih muda. Sialan, sampai segitunya kamu nyari informasi siapa pemilik mobil itu. Hi, siapa yang bisa menolak pesona pemuda kaya raya? Mila, ingat kamu sudah punya Fadil. Bukannya dia juga orang kaya. Sera mengingatkan sahabatnya itu untuk tidak bermain api. Gadis manis berambut sebahu yang ternyata bernama Mila itu hanya yang mengerling pada Sera. Yang kaya itu orang tuanya. Fadil itu seorang pengangguran pemalas. Kalau saja pemilik mobil baru itu mengajakku berkencan malam ini, aku tidak akan berpikir panjang lagi untuk menyerahkan diriku padanya. Uhauka. Ucapan Mila itu tentu saja didengar oleh Akmal, yang duduk tepat di sebelah meja ketiga gadis itu, membuatnya tersedak saat menyerumput kopi hitam yang dipesannya. Tatapan mata Mila dan Akmal tak sengaja bertemu, membuat gadis itu berang. Lihat apa kamu? Apa kamu sengaja mencuri dengar pembicaraan kami? Mengingat pengalaman yang dialaminya dengan Citra sebelumnya, membuat Akmal hanya menggelang, lalu beranjak pergi untuk pindah tempat, karena dia melihat sebuah meja kosong di sudut timur ruangan rumah makan tersebut. Baguslah kamu sadar diri, pergi saja. Mila yang entah kenapa hari ini tak bisa mengontrol emosinya. Menyidir Akmal yang sudah berjalan menjauhinya. Mila, gak biasanya kamu marah-marah gak jelas seperti itu. Pemuda itu gak ada salahnya loh. Kita aja yang ngobrolnya sedikit keras. Ucap Sera mengingatkan sahabatnya itu. Sudah jangan dibahas lagi.
Saat melihat dia, aku tiba-tiba teringat Fadil yang beberapa hari ini menghilang dan susah dihubungi. Jawab Mila menundukkan kepalanya. Teman-temannya tidak tahu kalau penyebab tidak stabilnya emosi Mila adalah saat dia melihat hasil tes PK kehamilan yang menunjukkan hasil positif. Terjawab sudah penyebab dia tidak kedatangan tamu bulanannya 2 bulan ini. Saat dia menelepon Fadil, kekasihnya itu tidak memberi jawaban atau jalan keluar yang pasti. Bahkan tiba-tiba ponselnya Jeti susah dihubungi. Sudahlah, biar aku yang pergi meminta maaf padanya. Gadis berhijab kuning yang semula hanya terdiam saja sedari awal karena asik membaca sebuah buku tebal, akhirnya bersuara. Rose, kamu gila, sini cepat kembali. Sarah memanggil Rose yang tengah berjalan mendekati Akmal. Rose adalah salah satu bunga kampus di Universitas Airlangga tempat ketiga gadis itu menuntut ilmu. Rose Miati atau yang biasa dipanggil Rose sama sekali tak mengindahkan panggilan Sarah padanya, menghentikan langkahnya saat sudah berdiri tepat di hadapan Akmal. Permisi, Rose mewakili teman Rose, meminta maaf atas kekasarannya pada Mas tadi. Entah kenapa degupan jantung Rose menjadi tidak beraturan, saat tatapan matanya beradu dengan Akmal yang menoleh padanya. Tampan sekali. Cantik sekali. Ucapan itu terucap dalam hati kedua muda-mudi itu, tanpa ada yang mengetahuinya. Pertemuan pertama. Maaf untuk apa? Ucap Akmal pada gadis cantik berhijab kuning yang berdiri di hadapan.